Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Betty Fit Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Sudah tadi mendengar perjalanan dari Kak Fikri yang dengan caranya tidak malu bertanya. Mungkin ya, jangan sampai kemudian kita jadi sungkan atau kita jadi gengsi untuk bertanya sama kawan kita yang mungkin sudah lebih berhasil pada satu hal begitu ya. Karena itu nanti yang akan menjadi pembatas diri kita untuk lebih maju. Nah, Kak Fikri, kalau dikatakan gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri itu sendiri, sebenarnya kan kita belajar sampai jauh, sampai berada di luar negeri. Artinya ini layaknya punya satu cita-cita yang tertanam dalam diri kita gitu, apa sekiranya yang nanti bisa kemudian kita bawa ke Indonesia. Untuk Kak Fikri sendiri, apa yang menjadi pertimbangan untuk berangkat ke luar negeri dan apa dampaknya nanti ketika Kak Fikri bisa kembali ke negara tercinta Indonesia? Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Oke, ini untuk beasiswa S3 ya nanti. Amin, insya Allah. Baik, ya, yang pertama sekali adalah keinginan untuk belajar itu segera disambut gitu. Jadi memang ketika teman-teman kita, saya pribadi ketika sudah menginginkan lanjut belajar, kebetulan alhamdulillah saya saat ini menempuh studi master ya kan. Master di IAIUM kampus di Malaysia ini. Nah, pada saat itu memang sempat terputus. Sempat setahun dan setahun setengah kali ya saya ada di Indo. Nah, tiba-tiba karena teman saya datang itu menyambut lagi kan. Oh iya, kebetulan nih memang saya dari dulu tertarik sekali meneliti tentang wakaf gitu kan pertama. Nah, sehingga wah, ini segera saya sambut. Nah, setelah itu barulah saya memutuskan untuk berangkat lagi. Maka cita-cita pada saat itu, harapan saya ya ingin memperdalam, mencari salah satu insight baru yang ada di Malaysia khususnya. Karena saya tengok Malaysia ini penerapan sistemnya juga bagus dan baik. Jadi saya ambil, dan saya ternyata subhanallah menemukan salah satu sekolah internasional yang ada di Malaysia ini. Dan disitulah saya belajar tentang, wah sekolah ini keren, sekolah ini bagus di daerah Putrajaya tersebut. Nah, lalu saya kolaborasikan tentang materi yang saya terima, pelajaran yang saya pendalami tentang wakaf gitu ya. Sehingga, wah sekolah di Indonesia itu memang banyak gitu. Nah, tentang dan mereka diperdalam dengan ilmu bahasa Inggris ya, bahasa Arab. Tapi secara basic saya lihat orang-orang Indonesia tuh nggak kalah gitu loh. Mereka tuh bisa lebih hebat gitu. Anak-anak kecil bicara bahasa Inggris itu sangat familiar gitu ya di sini. Yeah. Nah, jadi ya sehingga saya memunculkan, wah orang Indonesia bisa juga loh mengglobal, Islamik mengglobal lebih hebat. Nah, sehingga memulai ada niatan seandainya kalau seandainya bisa pulang nanti dengan apa yang kita punya, ingin mendirikan satu lembaga kecil ya seperti TK, tapi TK-nya berbasis Islamik dan internasional. Wah. Nah, dan itu insya Allah dengan berbasis wakaf. Itu sih masih cita-cita dan harapan saya. Baik. Semoga bisa menjadi doa. Amin. Karena kan cita-cita itu bukan hanya bisa dipendam, tapi harus diungkapkan agar makin banyak yang mendoakan, ya kan? Jadi semoga dengan penyampaian di sini juga itu bisa membantu kita semua untuk turut mendoakan ya, paling tidak ya. Mendoakan supaya selesai dulu dan kembali ke sini, supaya bisa direalisasikan. Tapi Kak Fikri ini menarik deh, Kak Fikri ini kan belajar tentang wakaf. Sebenarnya apa sih pentingnya mempelajari wakaf itu sendiri bagi Kak Fikri? Baik. Alhamdulillah, tentang wakaf itu adalah kaitannya erat dengan ekonomi. Nah, jadi memang orientasi kita sebagai muslim itu artinya kan harta yang kita miliki saat ini itu adalah bekal kita yang akan datang di masa akhirat nanti. Nah, bagaimana seorang muslim pada saat dia memiliki harta ini berputar. Nah, maka mereka invest kemana? Yang penting uang saya ini bekerja, dia nggak tidur. Kalau uang saya tidur, habis uang saya. Atau karena ada pengurangan, kalau kita nabung di bank, gitu kan. Nah, dengan adanya wakaf itu, artinya bisa lebih banyak manfaatnya kepada orang lain juga mendapat manfaatnya, dan lebih impact besarnya kepada diri kita, orang yang mewakafkan. Dan itu subhanallahnya adalah nilai yang sangat panjang dan gak akan terputus amal ibadahnya. Maka disitulah saya tertarik bahwa orientasi muslim ketika dia memiliki banyak harta bukan untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain,
dan bukan hanya untuk di dunia saja, tapi juga untuk bakalia di akhirat nanti. Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa, excellent. Karena ya saya juga baru kepikir akhirnya bahwa benar kita butuh untuk yang namanya melanjutkan hidup dengan berinvestasi, apalagi di era sekarang ya Kak Fikri ya, di masa yang semakin berkembang, kita tahu bahwa jenis investasi ini semakin beragam dan tentunya jangan sampai membuat kita lalai dalam memilih jenis investasi macam apa yang terbaik. Dan nampaknya wakaf ini memang ada menjadi satu hal yang harus dibuat familiar agar orang-orang memahami betul konsepnya itu seperti apa sih. Jangan sampai kemudian yang ada di kepala saya sebagai orang awam gitu ya, wakaf hanya mengurangi harta saya, padahal tidak demikian gitu kan. Ya nggak sih, kalau bicara sama saya sebagai orang awam, wakaf itu mah mengurangi harta saya aja. Nah ini gimana nih Kak Fikri nih? Oke, baik, terima kasih. Untuk masalah orang yang merasa pada saat dia memiliki banyak uang ya kan, nah pastinya kan dia sudah punya anggaran porsi di sini untuk pribadi, untuk keluarga, ataupun untuk invest, ataupun dengan yang lain. Nah sebetulnya pada saat kita bersedekah khususnya, sebetulnya kita sedang menabung gitu. Nah, maka kalau dengan wakaf itu kita punya tabungan akhirat. Kalau kita punya tabungan ke bank, itu hanya tabungan duniawi saja. Nah, artinya mungkin secara tidak tertulis, secara tangan manusia. Tapi kalau kita seandainya malaikat buka itu ya catatan kita, banyak akan mana yang lebih banyak gitu kan. Nah, maka sepatutnya ketika manaqasa sadaqatun ya min malin falyazid. Sebetulnya ketika kita bersedekah itu bukan berkurang, tapi justru bertambah. Orang yang kita kasih juga tanpa tidak sengaja mendoakan kita. Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih Bang, Mas, semoga urusannya lancar, semoga berkah. Subhanallah, akhirnya urusan-urusan kita dimudahkan. Yang B, tahu-tahu dimudahkan. Pengen A, tiba-tiba datang yang C. Subhanallah. Jadi ternyata rezeki itu dari mana saja. Itulah salah satu kelebihan ketika kita mensedekahkan dan juga mampu mewakafkan harta yang kita punya. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini juga menjadi viral ya, gerakan wakaf, ya kan? Nanti semakin banyak juga orang-orang yang semakin sadar bahwa ya aktivitas wakaf ini akan banyak sekali manfaatnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fikri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan lagi-lagi, lebih baiknya bukan hanya dunia, tapi juga untuk akhirat kelak. Nah pemirsa, apalagi di akhir zaman, nampaknya sudah waktunya kita lebih peduli lagi dan lebih mempelajari konsep-konsep Islam yang tentunya akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi pemirsa. Nah, Kak Fikri selain belajar di Malaysia sendiri, apa aktivitas lain? Kalau saya baca ini CV-nya ada juga tergabung dalam Asosiasi Muslim Indonesia di Kuala Lumpur. Macam mana nih? Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi ruginya kita kalau kita belajar di kampus ataupun belajar di sekolah tidak berorganisasi. Saya rasa itu rugi ya. Itu bagi saya pribadi. Betul. Karena ternyata ketika kita belajar itu bukan hanya otak kita saja yang dilatih, tapi juga emosional kita juga dilatih. Nah, di organisasi itulah kita akan menemukan bagaimana berhadapan dengan berbagai banyak macam jenis orang, karakter, juga sifatnya. Nah, akhirnya saya milih salah satu organisasi. Saya tergabung dalam organisasi AMI KL gitu. AMI itu Asosiasi Muslim Indonesia Kuala Lumpur. Tapi alhamdulillah untuk saat ini namanya berubah jadi AMI Malaysia. Jadi itu sebetulnya adalah organisasi mahasiswa yang ada di kampus-kampus di Malaysia yang tergabung nampaknya seperti PPI lah. Kalau PPI Malaysia itu kan dari berbagai kampus dan itu umum. Nah, untuk AMI ini, dia organisasi muslim. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus, UTM, IPU, dari UKM, dari semua yang ada di Malaysia itu tergabung juga. Dan ibaratnya adalah rohisnya, gitu ya. Rohisnya yang Islami, organisasi yang ada di Malaysia, seperti itu. Oke. Nah, tapi apa kemudian menjadi rancangan program dari AMI sendiri?
kalau cuma sekedar ya udah jadi satu organisasi, sekarang banyak juga kita tahu orang-orang yang membangun organisasi tapi kosong aktivitasnya dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang menjadi tujuan dengan adanya AMI sendiri? Oke, baik. Ini berawal dari keluh kesah kawan-kawan yang kuliah di umum ya, kayak umum. Dia memang basicnya santri gitu, dia biasanya santri, terbiasa dengan keadaan suasana yang islami. Nah, ketika dia masuk di kampus umum, ya dia berusaha menjaga diri dia, memprotek diri dia dengan memilih kawan juga salah satunya, dan memang tidak ingin sampai pada posisi kehilangan identitas gitu kan. Karena ada saja ketika dia sudah melangkah jauh, kalau dia tidak berhadapan dengan kawan-kawan yang punya salah satunya juga kan visi misi yang baik, yang sama juga. Nah, disitulah kita membentuk, oke, kita cari kawan-kawan kita yuk yang sama juga. Artinya yang sama dengan dalam arti kata, pengen ada kajian nih, gitu kan. Nah, ternyata mereka nggak punya sumbernya, Kak. Maksudnya, saya masih merasa saya kurang. Cari aja nih teman yang kuliah di kampus Islam. Nah, akhirnya dicarilah kawan-kawan, ayo gabung. Dijadikan narasumber, kajian mingguan. Bahkan kita sempat juga mengadakan berkuda gitu, Kak. Berkuda, memanah bersama-sama di sini, dan ya berusaha untuk menjalani ya kajian-kajian rutin seperti itu, dan juga di sisi lain ya buka puasa bersama, dan masih berjalan saat ini yang kajian online aja sih, Kak. Oke, baik. Nah, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya, Fikri, ya, tentang aktivitas Kak Fikri sendiri. Tadi sudah berorganisasi, sudah kuliah, lantas apalagi aktivitas yang ada di sana, karena nampaknya kalau aktivitasnya masih sedikit nanti gampang boring. Jadi harus dipadatkan ya. Kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, pemirsa. Tetap bersama dengan kami.